أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jamaah rahimakumullah, berlemah lembut sama orang itu, orang lain di luar rumah itu mudah. Kita menjaga sikap kita, jaim, pencitraan, itu mudah di depan orang. Kenapa? Karena kita nggak lama jumpa sama orang itu. Tapi kalau udah masuk rumah, kau berubah jadi wujud aslimu, kasar atau lembut. Maka kembali, bagaimana seorang istri menyikapi suaminya. Yang pertama, dia adalah suamimu. Dia adalah pilihanmu. Apabila anti mengatakan, "Ana nggak tahu Ustaz," kalau dia seperti itu, berarti anti memang pada waktu menikah dengan dia tidak hati-hati. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wali, kepada para wanita agar memandang kepada dua hal yang harus ada di suami. Agama yang baik dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah kelemah lembutan yang sudah kita bahas. Kalau ada di diri seorang akan menghiasi semuanya. Kalau urusan wajah, anti tidak berhubungan sama wajahnya, tapi dengan sikap dan perilaku dia. Wajah hanya dipandang, tapi tutur kata dia, tangan dia yang bermain kadang-kala di rumah. Apabila jawaban anti, "Iya Ustaz, dulu ana nggak tahu, ana cuma melihat kepada wajahnya, ana cuma ketemu dia di kuliah," seperti itu, maka banyak-banyak istighfar. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti. Apabila orang yang berakhlak mulia, yang agamanya baik, kau tolak, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan. Anti mungkin merasakan kerusakan dan kekacauan itu di rumah anti. Rumah yang seharusnya menjadi naungan cinta dan kasih sayang. Ternyata yang ada di situ kekasaran dan kezaliman. Jadi kau anti banyak istighfar. Terus sifat yang kedua yang harus anti lakukan. Anti berusaha untuk menutup segala celah yang membuat suami berlaku kasar. Segala celah. Anti yang lebih tahu. Anti hidup sama dia udah bertahun-tahun. Udah ketahuan karakternya suami. Suami marah kapan? Kenapa dia marah? Untuk apa dia bertutur kasar? Kadang-kala masalah remeh. Alhamdulillah, anti udah tahu. Kalau anti udah tahu masalah remeh ini dihilangkan. Umpamanya, wallah Ustaz, suami ana ini marah kadang-kala hanya gara-gara air es di kulkas habis. Anti udah tahu. Suami anti kasar, pemarah. Biasanya masalah-masalah yang sepele, air es habis, marah. Oleh karena itu anti bikin di kulkas semuanya air es. Sehingga dia mau marah, nggak jadi marah. Kalau masalahnya dia marah gara-gara topinya hilang. Ada suami yang umpamanya mau ke masjid, kehilangan topinya, marah-marah dia sama istrinya. Anti mulai sekarang nabung, belikan buat suaminya 2 lusin topi. Ketika suami mau marah, "Mana topi?" "Tafadhol bang, 2 lusin untuk gantung." Dia nggak jadi marah. Jadi apa saja, berusahalah. Seorang wanita berusaha, dia bisa insya Allah membuat suaminya tidak marahan. Mengalah dengan cara mengalah. Yang ketiga, apabila suami marah, jangan dijawab. Jangan dibantah. Apa yang harus anti lakukan? Minta maaf. Ada suami-suami yang Masya Allah, kalau ngomong sama istrinya, ya
ya wis. Iya udah. Seperti itu umpamanya. Nanti berusaha untuk mengalah. Apabila ada keributan, nanti datang ke suami anti, pegang tangannya, pandang wajahnya, dan katakan, "Bang, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha kepadaku." Insya Allah dengan cara seperti ini, anti bisa menyelamatkan rumah tangga anti. Anti bisa menjadikan rumah menjadi surga anti. Anti bisa menyelamatkan anak-anak anti. Tidak perlu anti berkata, "Ustadz, ana nggak salah." Nggak perlu. Kita tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita sedang membangun rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan yang dibalut cinta dan kasih sayang. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم